Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab dari kitab Usul min Ilmil Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala alaih. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hukum-hukum syariat yang pertama, yaitu hukum taklifiyah. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan ada mubah. Ini 5 hukum taklifiyah. Sekarang ikhwan sekalian kita masuk pada hukum syariat yang kedua, yaitu al-ahkam al-wad'iyah, hukum-hukum wad'iyah. Kata beliau rahimahullah di sini, beliau menjelaskan al-ahkamu al-wad'iyah. Adapun hukum-hukum wad'iyah itu yaitu didefinisikan sebagai ma wada'ahu syari', apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syariat ini, min amaratin, dari tanda-tanda, li subutin, untuk subutnya atau tetapnya satu amalan, au intifa'in, atau tidak intifa'nya satu amalan, au nufuzin, atau nufus, terlaksananya satu amalan, au ilghain, atau tidak terlaksananya satu amalan. Jadi ini ya ikhwan sekalian, jadi al-ahkam al-wad'iyah ini kita akan membahas ini. Apa-apa yang telah diletakkan oleh pembuat syariat, ma wada'ahu syari', pembuat syariat telah meletakkan min amaratin, tanda-tanda dalam satu amalan itu. Disubutin, amalan itu disebut dengan subut, diterima sah, dikatakan amalan itu sah atau diterima, itu ada tanda-tandanya ya. Misalnya sholat, tanda-tanda diterimanya sholat itu seperti apa? Kalau dia memenuhi syarat-syaratnya ya. Dia sholat, dia memenuhi rukun-rukunnya, dia melakukan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, maka amalan sholat tersebut dikatakan subut, dia diterima dari ibadahnya tersebut. Au intifa'in, atau amalan itu dikatakan tidak diterima. Misalnya dia kehilangan salah satu syarat di dalam sholat saja. Contoh misalnya seseorang sholat, dia tidak menutup aurat, padahal dia sanggup menutup aurat, maka kehilangan salah satu syarat di dalam sholat yang harusnya dia penuhi, maka dikatakan sholatnya tidak sah. Sama misalnya contoh lain, seseorang sholat tidak menghadap kiblat, padahal dia mampu untuk menghadap kiblat, maka sholatnya dikatakan intifa ya, tidak diterima dari ibadah tersebut. Jadi kalau berbicara masalah subut dan intifa, ini berbicara masalah ibadah yang kita kerjakan seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah au nufuzin, yaitu nufus, terlaksananya satu perkara. Ini dalam masalah muamalah ya, seperti jual beli, kemudian dalam akad pernikahan, itu dibahas namanya nufus. Maka ada tanda-tanda ya, seperti misalnya dalam pernikahan, satu pernikahan dikatakan telah nufus, telah terlaksana ya, telah terwujud ya, telah tercapai akad kedua mempelai, itu pasangan suami dan istri, itu ada amaratnya, ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya? Di antara bentuk tanda-tandanya misalnya kalau dia penuhi syarat pernikahan tersebut, seperti misalnya ada mahar, ada saksi, kemudian ada wali, dan kemudian ada namanya ijab dan qabul ya, maka nufuslah pernikahan tersebut. Au ilghain, atau dianggap tidak terlaksananya satu perjanjian, seperti tadi pernikahan. Contoh misalnya seseorang menikah tanpa adanya wali, maka kata Nabi, la nikah illa biwali, tidak sah pernikahan seseorang kecuali dengan wali ya. Sehingga kalau seseorang pasangan seorang laki-laki dan perempuan menikah tanpa adanya wali dari seorang wanita, maka pernikahan tersebut dikatakan ilgha, belum terlaksana. Maka tidak boleh terjadi hubungan antara
wanita dan laki-laki tersebut, karena pernikahannya dia belum nufus, ya belum terlaksana, tapi ilgha masih dia tertolak atau tidak terlaksana. Ini ya ikhwan sekalian. Jadi kita ulangi, ma wada'ahu syari' min amaratin lisubutin au intifain au nufuzin au ilqai. Jadi apa-apa yang diletakkan oleh pembuat syariat sebagai tanda subut, disah, diterima, au intifain atau tidak diterimanya amalan, au nufuzin au ilqain. Kemudian ikhwan sekalian, wa minha, dan diantara daripada hukum-hukum wad'iyah ini ada namanya as-sihhatu wal fasad, ada sahnya satu amalan, fasad atau tidak sahnya satu amalan, dikatakan amalan itu rusak. Nah, ikhwan sekalian di sini perhatikan, wa minha, diantaranya. Maksudnya berbicara masalah hukum wad'iyah yang yang ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin di kitab Usul min Ilmi Usul ini cuma dua ini yang akan dijelaskan, yaitu sihhata wal fasada. Padahal seharusnya hukum wad'iyah itu ada banyak, ya. Setidaknya ada 6. Ada namanya sebab, ada namanya syarat, ada namanya mani, penghalang, ada namanya illat, cacatnya amalan. Nah, ini semua termasuk hukum wad'iyah. Kalau sebab, syarat, mani kita sudah jelaskan sebelumnya pada pertemuan juga, di pertemuan awal ketika kita menjelaskan kitab ini, ya. Nah, yang akan dijelaskan oleh beliau cuma dua hukum wad'iyah ini, yaitu sihhata wal fasada, tentang amalan yang sah itu seperti apa, amalan yang tidak sah, yang rusak itu seperti apa. Di sini yang kita akan insyaallah mencoba sama-sama untuk membahas dan menjelaskannya. Yang pertama ikhwan sekalian, kata beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fas-sahihu lughatan, dan sahih itu apa artinya secara bahasa. Fas-sahihu lughatan, definisi sahih secara bahasa. Kata beliau, as-salimu minal maradi, seseorang yang selamat dari penyakit. Jadi dikatakan sah itu fas-sahihu lughatan, sahih itu didefinisikan secara bahasa yaitu as-salimu minal maradi, seseorang yang selamat dari penyakit. Kalau dalam istilah kita bahasa Indonesia adalah sehat. Orang yang sehat itu kan dia terbebas dari penyakit, ya. Dikatakan seseorang sehat kalau dia tidak sedang sakit. Wa istilahan, dan definisi sahih secara istilah yaitu ma tarattabat asarun fi'lihi alaihi. Ini ya, ma tarattabat asarun fi'lihi alaihi, apa-apa yang menjadikan, ya, pengaruh, ya, apa-apa yang menjadikan pengaruh fi'lihi alaihi, pada amalan atau perbuatan itu. Jadi segala sesuatu yang memberikan pengaruh pada satu amalan, itulah yang disebut dengan sahih atau sah. Nanti kita akan jelaskan ya terkait ini. Ibadatan, baik itu bentuknya ibadah, kana am akdan, baik itu bentuknya ibadah atau bentuknya akad, perjanjian, ya. Jadi dikatakan ibadah itu dikatakan sah, ya, kalau apa yang kita lakukan ibadah itu dia maksudnya telah terlaksana, telah terpenuhi syaratnya, rukunnya dan seterusnya. Begitupun dalam masalah akad. Maka kata beliau di sini, fas-sahihu minal ibadat, dan sahnya satu ibadah itu ma bari'at bihi zimmatun. Satu ibadah dikatakan telah sah, telah diterima, ma bari'at bihi zimmatun, yaitu apa-apa yang telah melepaskan tanggungan seseorang, ya. Kalau kita punya amalan sudah sah, sudah kita penuhi syaratnya, rukunnya, perkara-perkara yang diwajibkannya, maka berarti apa? Ma bari'at bihi zimmatu, tanggungan kita itu telah terlepas. Wa saqata bihi talaba, dan telah terlepas dari perkara-perkara yang diwajibkan, yang dituntut untuk kita melakukannya. Maka dikatakan di sini ma bari'at bihi zimmatu wa saqata bihi talaba, ini itu perkara-perkara yang diwajibkan seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, itu semua, ya. Adapun perkara-perkara sunnah ini tidak disebut dengan ma bariyat bihi zimmatun wa saqata bihi talab. Itu tidak dimaksud dengan itu, karena ini hanya perkara-perkara yang wajib saja. Seseorang itu dia dianggap telah melakukan perkara yang wajibnya, dia zimmatuhu, tanggungannya telah selesai
kalau dia telah memenuhi daripada syarat-syaratnya, ada penyebabnya, tidak ada mani, tidak ada pencegah dari amalan tersebut, ya, dan tidak ada hal-hal yang membuat amalan itu menjadi cacat, menjadi rusak. Ini semua berbicara masalah hukum wad'iyah. Begitupun dalam masalah akad, ya ikhwan sekalian. Was-sahihu minal uqud, dan dikatakan akad itu dikatakan sah ma tarattabat asaruhu ala wujudihi, apa-apa yang memberikan pengaruh terkait dengan wujudnya, terjadinya akad tersebut. Katartibul milki ala aqdil ba'i masalan. Contohnya di sini supaya lebih mudah dipahami apa yang dimaksud oleh beliau di sini rahimahullah. Beliau memberikan contoh katartibul milki ala aqdil ba'i masalan. Seperti berpindahnya kepemilikan, ya, dalam transaksi jual beli, ya. Contohnya dalam akad jual beli dan terjadi perpindahan kepemilikan. Misalnya si Ahmad adalah si penjual barang dan si Abdullah adalah si pembeli. Ketika akad keduanya telah sepakat dan telah berpindah dari si Ahmad ke si Abdullah sebagai pembeli, dan si Ahmad telah ridho melepaskan barangnya kepada si Ahmad karena telah terjadi akad di antara keduanya, maka telah dikatakan sah daripada akad dari keduanya. Jadi telah berpindah kepemilikan tersebut, maka barang tersebut telah menjadi milik Abdullah. Telah menjadi milik Abdullah. Wala yakunu syai'un sahihan illa bitamami syurutuhu wa intifai mawani'ihi. Jadi kata beliau, wala yakunu syai'un sahihan, dan segala perkara itu dianggap tidak sah illa kecuali bitamami syurutuhu, kecuali dengan seseorang menyempurnakan syarat-syaratnya, ya. Jadi tidak dikatakan sebuah perkara itu menjadi sah, perkara apa saja dalam ibadah apa saja, illa bitamami syurutuhu, kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, wantifai mawani'ihi, dan tidak ada penghalang dari amalan tersebut. Misalu zalika fil ibadat, misalnya contohnya dalam masalah perkara-perkara ibadah, yaitu an ya'tiya bis salati fi waqtiha, seseorang yang melaksanakan salat sesuai dengan waktunya, ya. Contoh misalnya salat duhur, ya. Salat duhur itu seseorang melakukannya ketika penyebabnya adalah ketika matahari itu dia telah zawal, telah zawal an kabidus sama, dari pertengahan langit, ila jihatil maghrib, menuju ke arah barat atau ke arah tenggelamnya, ya. Jadi matahari telah bergeser dari pertengahan langit menuju ke jihatil maghrib, ke arah tenggelamnya. Maka ketika matahari telah zawal, telah bergeser dari pertengahan langit, maka itu menjadi sebab telah diwajibkannya pelaksanaan sholat duhur bagi setiap kaum muslimin. Itu penyebabnya, itu namanya penyebab. Nah, melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, sehingga kalau ada seseorang melakukan sholat duhur misalnya matahari sebelum zawal, maka sholatnya tidak diterima. La sholata qabla dukhuli waktiha, tidak sah, tidak diterima sholat yang dikerjakan seseorang sebelum masuk waktunya. Jadi sholatnya dianggap tidak sah sama sekali. Baik itu dia lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, dia wajib mengulang sholatnya, ya. Misalnya dia sholat duhur. Setelah sholat duhur, barulah masjid kemudian dikumandangkan azan sholat duhur. Baru dia sadar ternyata sholat duhur yang dia kerjakan tadi itu belum waktunya. Maka wajib dia mengulang sholatnya, karena sholat yang dikerjakan tadi itu tidaklah sah, ya. Ayatiya bis sholati fi waktiha. Jadi kalau dia mendatangi sholat sesuai dengan waktunya, maka itu dianggap ibadah sholatnya telah sah. Tamatan syurutuha, kemudian dia menyempurnakan daripada syarat-syaratnya. Dia menyempurnakan syarat-syaratnya. Seperti diantara syarat sahnya sholat adalah dia harus menutup aurat, ya. Dia harus telah suci dari dua hadas, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian dia harus menutup auratnya, dan semua ini adalah ma'al qudrah, selama dia mampu.
Jadi kalau selama seseorang mampu menutup aurat, selama seseorang mampu menghadap kiblat, selama seseorang mampu mengangkat dua hadas pada dirinya, maka wajib dia melakukan itu sebelum dia masuk ke dalam sholat. Jadi berbicara syarat ini adalah sesuatu yang kita persiapkan sebelum kita melakukan amalan tersebut. Ya, jadi seseorang tidak boleh dia masuk ke dalam sholat, misalnya dalam ibadah sholat, sebelum dia memenuhi syarat-syaratnya. Sehingga kalau misalnya salah satu syaratnya saja dia tidak memenuhinya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Seperti dia sengaja sholat, dia tidak berwudu, padahal dia dalam kondisi berhadas kecil, maka sholatnya tidak sah. Ya. Atau misalnya dia sholat dalam kondisi dia berhadas. Ya. Dia tidak tahu, setelah sholat baru dia sadar bahwa tadi dia sholat tidak punya wudu, maka sholatnya tetap tidak sah. Dia wajib mengulang sholatnya. Beda kalau dia terkena najis ya. Kalau dia terkena najisnya dia mengetahui setelah sholat, maka sholatnya tetap sah. Tentu ini kita sudah bahas ya. Ini sebagai contoh saja untuk lebih memperkuat agar kita memahami pada apa yang beliau sampaikan di sini. Wa arkanuha, kemudian dia menyempurnakan rukun-rukunnya. Ya, rukun-rukun di dalam sholat seperti misalnya membaca surah Al-Fatihah, dimulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian dia ruku, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia tasyahud al-akhir. Ini namanya perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat, kemudian dia salam tertib ya, dan secara berurutan dan dilakukan secara tumma nina. Itu namanya rukun-rukun di dalam sholat. Kalau terpenuhi semua, maka sholatnya menjadi sah. Tapi misalnya kalau satu rukun saja yang dia tinggalkan, misalnya dia sholat, tiba-tiba misalnya dia sholat duhur cuma hanya 3 rakaat. Ya. Setelah selesai sholat duhur baru dia mengingatnya ya, bahwa dia melaksanakan sholat duhur hanya 3 rakaat. Maka wajib dia mengganti rakaat yang luput yang dia belum lakukan. Atau seseorang misalnya sholat dia tidak membaca surah Al-Fatihah pada salah satu rakaat sholatnya. Setelah sholat baru dia mengingatnya bahwa tadi dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka wajib dia mengulang sholat pada rakaat yang tidak dia membaca surah Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Jadi ini berbicara masalah rukun. Kemudian wawajibatuha, kemudian terpenuhi perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Apa yang perkara-perkara diwajibkan di dalam sholat? Seperti misalnya pertama, membaca surah pada 2 rakaat yang pertama, yaitu pada 2 rakaat sholat duhur, 2 rakaat sholat asar, 2 rakaat sholat maghrib, pada 2 rakaat yang pertama sholatul isya, dan 2 rakaat sholat subuh. Meskipun ini terjadi silang pendapat di tengah-tengah para ulama, tapi berdasarkan pendapat yang sahih, la salata, kata Nabi SAW, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wasaidan. Ini hadis riwayat Muslim. Tidak sah salat seseorang sampai dia membaca surat Al-Fatihah, fasaidan, dan tambahannya. Yang dimaksud dengan tambahan di sini ikhwan sekalian yaitu adalah merupakan membaca surah setelah surah Al-Fatihah, khususnya pada 2 rakaat yang pertama yang sudah kita sebutkan yang tadi. Nah, kemudian apalagi perkara yang diwajibkan di dalam sholat yaitu takbir al-intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian membaca subhana rabbiyal azim dalam ruku, kemudian membaca sami Allah liman hamida rabbana walakal hamdu tatkala dia bangkit dari ruku, kemudian dia membaca subhana rabbiyal a'la ketika dia sujud, kemudian dia melakukan tasyahud al-awal ya, kemudian dia membaca rabbi ghufirli dalam duduk di antara 2 sujud. Ini semua adalah perkara-perkara yang diwajibkan di dalam sholat. Kalau seseorang sengaja meninggalkannya, maka sholatnya tidak sah. Kalau seseorang dia tidak sengaja meninggalkannya, misalnya pada rakaat yang kedua, dia langsung berdiri menuju rakaat yang ketiga. Dia tidak sempat melakukan tasyahud al-awal, maka dia tidak perlu mengulang tasyahud al-awalnya karena dia melakukannya tanpa sengaja, tapi yang dia lakukan adalah melakukan sujud sahwi. Yang wajib bagi dia adalah melakukan sujud sahwi untuk menyempurnakan perkara yang wajib yang dia tinggalkan tanpa sengaja. Tapi kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka salatnya tidak sah. Maka ini ikhwan sekalian ya.
Jadi kita ulangi, ayati habis salat fi waqtiha tamatan syurutuha wa arkanuha wa wajibatuha. Jadi seperti seseorang dia melaksanakan salat pada waktunya, dia menyempurnakan syarat-syaratnya, dia menyempurnakan rukun-rukunnya, dia menyempurnakan perkara-perkara yang diwajibkan di dalam salat, maka dikatakan sahlah salat yang dikerjakan tersebut. Kemudian yang kedua, wa misalu zalika fil uqud, dan contohnya dalam masalah uqud, fil uqud yaitu dalam masalah akad, dalam masalah perjanjian. Ay ya'kida bai'an tamatan syurutuhu al-ma'rufatan ma'antifai mawani. Seperti seseorang yang melakukan akad jual beli tamatan syurutuhu, yang telah dia menyempurnakan syarat-syaratnya, al-ma'rufatan, ya, dalam syarat jual beli itu sudah banyak diketahui, ya. Ma'intifai mawani, tanpa adanya penghalang, ya. Maksudnya penghalang ini seperti misalnya seseorang menjual barang yang bukan miliknya, orang lain, ya. Barang orang lain dia jual, ini tidak boleh. Ini namanya menjual barang yang bukan milik dia, itu namanya penghalang, mani, pencegah. Selama dia penuhi syarat-syaratnya maka sah daripada akad tersebut. Sama tadi dengan pernikahannya. Dalam akad pernikahan kalau dia penuhi daripada rukun pernikahan yang kita sebutkan tadi itu, maka dikatakan sah pernikahan tersebut. Artinya akadnya telah sah. Fa in fuqida syartun min asyurutihi, sehingga apabila seseorang kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat ibadah itu, seperti sholat tadi, kehilangan salah satu syaratnya saja, au wujida mani minal mawani, atau adanya penghalang dari penghalang sholat ini, imtana'atis sholat, imtana'atis sih, maka dikatakan ibadah tersebut menjadi tidak sah, ya. Satu saja syarat yang hilang, yang tidak ada, maka ibadah tersebut dikatakan tidak sah. Kemudian kita lanjutkan, misalu faqdu syartu fil ibadat, misalnya seseorang yang kehilangan salah satu syarat di dalam ibadah, yaitu seperti ayyusalliya bila tahara, yaitu seseorang yang salat tanpa dia tahara, tanpa dia bersuci, baik itu dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Untuk mengangkat hadas kecil dengan cara berwudu, dan untuk mengangkat hadas besar adalah dengan cara dia mandi. Jadi perhatikan, syarat sahnya salat itu bukan wudu, ya, tapi tahara. Ya, meskipun seorang tidak berwudu, kalau dia suci, dia tahir, maka dia melaksanakan salat. La yaqbalullahu salata, Allah Subhanahu wa taala, la salata, sesungguhnya tidak sah salat seseorang tanpa dia berwudu, ya. Itu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Wa misalu fuqida wa misalu faqdu syartu fil aqdi, dan contoh wa misalu faqdu syartu fil aqdi, dan contoh seseorang yang kehilangan syarat di dalam masalah akad perjanjian, yaitu an yabi'a ma la yamlikuhu, yaitu seseorang yang menjual barang yang bukan milik dia, ya, bukan milik dia, milik orang lain, dia sengaja menjualnya, ini tidak sah. Contoh lain misalnya, ya, seseorang yang menjual bukan miliknya. Ada seorang pencuri, dia mencuri HP misalnya, kemudian dia datang menjualnya ke si pembeli, ya, maka ini tidak sah. Ini transaksi jual beli ini tidak sah, baik diketahui oleh pembeli atau tidak diketahui oleh pembeli, itu tidak sah, karena dia menjual, pencuri tadi menjual barang curian, sehingga suatu saat si pemilik barang ini mengetahui, ya, dia bisa menunjukkan bukti bahwa itu adalah milik dia yang dijual oleh si pencuri, maka si pemilik barang dia boleh mengambilnya, ya, karena apa? Transaksinya dari awal itu salah. Jadi ini, ya, jadi mereka sama-sama dirugikan, ya, tentunya dengan mungkin mereka sama-sama telah dirugikan oleh si pencuri, ya, mungkin dengan cara mereka mencari si pencuri itu tadi, ya, kemudian dia disuruh untuk mengembalikan apa yang sudah dia ambil dari si pembeli, ya, kemudian si pemilik barang dia mengambil barangnya, atau kalau tidak ditemukan misalnya si pencurinya, ya, mungkin mereka dengan cara mungkin setengah-setengah lah, ya, seperti itu mungkin solusinya, karena memang kedua-duanya sama-sama dirugikan oleh si pencuri. Namun memang transaksi dari awalnya itu barang curian itu tidak sah, itu menurut Islam, ya. Jadi ini ikhwan sekalian, ya. Wa misal wujudil mani fil ibadah, dan contoh
adanya mani pencegah fil ibadat di dalam ibadah, yaitu fil ibadah di dalam ibadah, yaitu antatawwa binafil mutlak, yaitu seseorang yang melakukan salat sunnah mutlak. Ya, salat mutlak ini bin nawafil mutlak, salat tanpa sebab, ya, tanpa sebab. Ya, seseorang hanya ingin melakukan salat, ya, fi waktu nahi, pada waktu-waktu yang terlarang. Ya, waktu-waktu yang terlarang untuk melaksanakan salat itu ada 3, yaitu pada saat selesai salat subuh sampai hatta tertafiya syams, sampai matahari itu dia terangkat, ya, dia terangkat setinggi satu ujung tombak atau satu tombak, kurang lebih kira-kira 1 meter atau 2 meter, atau matahari dibiarkan meninggi kurang lebih 15 sampai 20 menit, ya, seperti itu. Nah, ini waktu-waktu terlarang. Kemudian waktu terlarang yang kedua adalah ketika matahari berada di pertengahan langit sampai dia zawal, sampai dia condong ke arah barat. Dan yang ketiga adalah selesai pelaksanaan sholat asar sampai terbenamnya matahari, betul-betul hilang bulatan matahari dari bumi, ya, dia hilang betul-betul, maka telah masuk waktu maghrib. Ini tiga waktu-waktu terlarang. Maka seseorang tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak di situ, ya, tidak boleh, karena ada penghalang, yaitu waktu-waktu terlarang sholat. Kecuali mungkin waktu-waktu yang ada sholat-sholat yang sholat muqayyad, itu boleh, ya, seperti misalnya sholat jenazah, sholat istikharah, kemudian sholat tawaf, 2 rakaat tawaf, kemudian sholat istisqa, ya, sholat gerhana, ya, itu semua ada sebab. Sholat gerhana, istisqa boleh dilakukan di waktu-waktu terlarang karena ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah gerhana matahari. Jadi kalau misalnya gerhana mataharinya terjadi pas matahari dia berada di pertengahan langit, mau dia harus sholat. Sama sholat jenazah, ada sebabnya, kematian. Meskipun di waktu-waktu terlarang, kalau jenazah sudah siap untuk disolatkan, ya disolatkan. Ini ya ikhwan sekalian. Jadi selama tidak ada pencegahan. Kemudian wa misal wujudil mani fil aqdi. Contoh misalnya wujudnya, adanya pencegah pada masalah akad perjanjian, yaitu ayyabi aman talzamahul jum'atu syai'an ba'dan nida asani ala wajhi la yubah. Ini ya. Ayyabi, seseorang yang melakukan transaksi jual beli, mantal zamahu, kepada siapa yang mantal zamahul jum'atu, seorang yang melakukan transaksi jual beli kepada siapa yang diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat, syai'an, yaitu satu barang atau satu apa saja, ba'da nida'i saniyah, setelah dikumandangkannya azan yang kedua, ya. Maka kalau terjadi transaksi jual beli di antara keduanya dianggap tidak sah, setelah azan yang kedua, setelah khatib naik di atas mimbar, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya hai orang-orang yang beriman, apabila telah datang panggilan nida fi yaumil jumu'ah, panggilan di hari Jumat, maka segeralah kalian menuju pelaksanaan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkan namanya jual beli. Tidak boleh lagi ada transaksi setelah azan Jumat, azan yang kedua telah dikumandangkan. Kalau di masjid-masjid yang memiliki 2 azan, ya, tentunya. Ala wajhi la yubah, di atas bentuk yang tidak diperbolehkan, ya, maksudnya ada dalam kondisi-kondisi tertentu, ya, transaksi jual beli meskipun misalnya sudah azan yang kedua di hari Jumat itu dibolehkan. Seperti seorang musafir misalnya, kebetulan dia musafir, dia mendatangi sebuah masjid. Di masjid tersebut tidak ada air untuk dia gunakan berwudu. Yang ada cuma hanya penjual aqua misalnya, penjual air, ya. Dan itu salah satunya alternatif yang hanya bisa digunakan untuk berwudu. Maka dalam kondisi seperti itu dia melakukan transaksi jual beli dalam masalah seperti ini, itu diperbolehkan, tidaklah menjadi masalah. Cukup sampai di sini ya kawan sekalian, hukum yang pertama yaitu terkait dengan sahnya satu amalan. Nanti yang kedua terkait dengan al-fasid, yaitu tidak dianggap wal fasidu, yaitu dianggap tidak sahnya satu amalan. Insyaallah kita akan membahasnya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini kawan sekalian. Semoga bermanfaat apa yang barusan kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.